Penuh semangat ya. Ya, senang sekali hari ini kita bertemu kembali dalam program Wikro edisi 19, di mana sebuah ruang belajar dan tumbuh bersama yang digagas sebagai bagian dari penguatan kompetensi SDM RSAB Harapan Kita. Sebelumnya, perkenalkan saya Rita dari tim kerja pendidikan dan pelatihan. Fokus pekerjaan saya saat ini adalah memfasilitasi kegiatan pendidikan kedokteran, tenaga kesehatan, fellowship, ataupun magang dari institusi pendidikan yang memanfaatkan RSAB Harapan Kita sebagai wahana pendidikan. Izinkan saya akan memandu acara kita selama lebih kurang 45 menit ke depan. Baik, di sesi singkat kita kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu The Theory of Change, Making Dreams Come True. Nah, topik kita kali ini mengajak kita semua untuk mengenal lebih dekat tentang Theory of Change, yaitu sebuah pendekatan yang membantu kita memahami bagaimana suatu perubahan itu dapat terjadi dan bagaimana setiap langkah kecil yang kita lakukan dapat membawa dampak besar bagi RSAB harapan kita. Dan yang terpenting adalah bagaimana teori ini dapat membantu kita mewujudkan impian-impian kita menjadi kenyataan. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka telah hadir bersama kita narasumber yang sangat inspiratif, yaitu Dr. Gezi Weta Giwang Kencana, spesialis anestesi terapi intensif, subspesialis anestesi pediatri konsultan. Beliau adalah seorang dokter yang berdedikasi di Divisi Anestesi Pediatri, Departemen Anestesi dan Terapi Intensif, Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Selain itu, beliau adalah Ketua Tim Transformasi Kesehatan di Kementerian Kesehatan untuk Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ya, tanpa berpanjang lebar, mari kita sambut Dr. Gezi Weta Giwang Kencana untuk membawakan materinya. Untuk Dr. Gezi, dipersilahkan waktu dan layar, Dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Rita, selamat pagi. Apa kabar? Pagi, Terima kasih dokter. Ya, untuk harapan kita sudah mengundang saya pada acara ini. Cukup aneh ya Bu ya, acara ini saya jarang nih diundang bicara soal hal-hal kayak gini. Biasanya Mbak Iya nih biasanya nih yang sama Dokter Aryani ya yang undang pada acara ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Karena memang tema yang diminta saya bawakan hari ini adalah suatu tema yang sangat dekat di hati saya. Dan mudah-mudahan apa yang ingin saya sharing pada acara hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan kami juga mengucapkan salam dari Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kalau mau ngopi-ngopi, wus kayaknya cuma berapa menit ya. Dari Jakarta ke sini kan naik itu cek 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 gitu ya. Langsung lah kita iya, minimal kalau bahasa Sundanya mah ngaliwat gitu Bu. iya, dok. Setengah jam, dok, ya. Iya, kalau di bahasa Sunda nama ngaliwet gitu ya. Nah, Ibu Bapak, nanti untuk izin, saya tuh mungkin agak mix-mix ya. Tiga bahasa Bu Rita ini nggak apa-apa. Masya Allah, keren, dok. Silakan, Ya, dokter. Bangga. bahasa bahasa Sunda ya. Ada bahasa Bangga, Sunda dok. gitu. Terus udah gitu ada bahasa Indonesianya dan juga ada bahasa Inggris. Baik, saya izin untuk share screen dulu untuk materi hari ini. Oke, sebentar ya. Oke. Ya, baik. Apakah slide-nya sudah terlihat, Ibu? Sudah, dok? Iya, jelas, Ya, dok. jelas ya. Baik. Selamat pagi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini adalah tema yang sangat menyenangkan untuk saya bicarakan dan juga mudah-mudahan teman-teman senang ya untuk membicarakan ini karena tentu saja sebagai individu kita semua bermimpi dan tadi saya sudah dengar dari Ibu Rita sebagai suatu organisasi pasti rumah sakit Ibu Anak Harapan kita itu juga punya suatu mimpi dan untuk mewujudkan mimpi sebagai seseorang dan untuk mewujudkan mimpi sebagai suatu organisasi ini adalah dua hal yang agak sama tapi agak berbeda juga. Karena kalau kita ingin mewujudkan mimpi dari suatu organisasi, berarti yang paling sulit itu adalah semua orang di organisasi itu harus bermimpi hal yang sama gitu. Nah, itu tuh yang kadang bikin susah gitu ya. Nah,
Saya izin pertama ingin memperkenalkan diri dulu nih teman-teman sekalian. Mungkin kalau saya disuruh memperkenalkan diri, teman-teman ada yang belum kenal. Kalau memperkenalkan diri, saya bilang kalau what you know, what I want you to know about me. Jadi kalau saya disuruh memperkenalkan diri, biasanya saya coba ngomong ini aja sih yang saya ingin sampaikan. Saya seorang pediatric anestesis. Menurut saya ini sebenarnya introvert ya, tapi saya punya kemampuan ekstrovert yang cukup besar gitu. Jadi sebenarnya saya kurang suka gitu ngobrol-ngobrol sama orang-orang gitu ya, tapi saya punya kemampuan ekstrovert gitu. Nah, kalau bicara tentang hal-hal yang sehari-hari ya small talk gitu, itu kadang-kadang bikin saya capek nih Ibu Bapak. Jadi kalau saya gak suka nih kalau diajak ngomong soal misalnya, anaknya udah sekolah di mana gitu ya, terus gimana tadi di jalan macet atau enggak gitu ya. Nah itu bikin saya capek gitu. Tapi yang bikin saya seneng adalah kalau kita membicarakan tentang masalah. Kalau untuk saya masalah itu adalah suatu puzzle untuk dipecahkan. Jadi saya ini orang yang senang sekali mendekati masalah ya. Mungkin teman-teman saya atau teman-teman di Rumah Sakit Hasan Sadikin kayaknya udah tahu kalau saya ini orang yang suka cari masalah gitu ya. Tapi kalau bosnya ibu bapak semua mungkin mau taunya tentang saya supaya ibu bapak mungkin namanya membangun kredibilitas ini yang panjang di bawah ini gitu ya, eh, segala rupa dari semua pekerjaan saya. Tapi sebenarnya pekerjaan saya saat ini dan apapun yang saya capai sampai saat ini itu semuanya adalah karena ketertarikan saya terhadap masalah. Jadi saya seneng sama masalah. Nah, mumpung kita belum mulai, saya minta ibu dan bapak sekalian untuk membuka dulu handphonenya masing-masing. Kemudian membuka ya aplikasi Instagramnya dan coba dilihat apakah udah follow saya atau belum ya. Ya, Pak Koko coba dibantu dulu Pak Koko ya, soalnya saya akan cek nih. Ya, daftar kehadiran ini berdasarkan apakah sudah follow di Instagram atau belum ya. Jadi kalau belum di follow nih, Bu Rita kayaknya nggak boleh dikasih sertifikat ya. Nanti kita verifikasi dengan follower di Instagram saya ini harusnya bertambah 2.000 orang lagi ya setelah acara hari ini termasuk Bu Rita juga. Semuanya fokus ya, langsung follow dulu. Karena saya memang ada kontrak dengan beberapa perusahaan kan, cita-cita kita ya. Inginlah kita nih ada penghasilan tambahan ya, Ibu Bapak sekalian. Baik, kita akan membicarakan tentang ini ya sebenarnya. Jadi sebelum saya mulai, em, pada saat ini banyak materi yang Ibu Bapak akan dengarkan. Itu merupakan bagian dari Global Comfort Promise Package yang diberikan atau merupakan bahan dari Saint Jude Global Alliance, di mana Rumah Sakit Hasan Sadikin berserta saya merupakan anggota dari Saint Jude Global Alliance yang berposisi di Amerika Serikat, dan saya telah menyelesaikan suatu training improvement science bersama Institute for Healthcare Improvement di Amerika. Itu cukup lama ya, tim kita di guide oleh mereka selama 2 tahun, dan banyak framework dan visuals yang nanti ibu bapak lihat ini berdasarkan dari kurikulum yang dibuat oleh IHI ya. Saya juga suka menerima atau telah menerima beberapa travel grant dari Saint Jude untuk mempresentasikan Global Promise Initiative, tapi tidak mempengaruhi apa yang akan saya presentasikan pada hari ini. Saya tidak punya afiliasi dengan perusahaan farmasi atau perusahaan komersial lain, dan semua perspektif dan reflection yang nanti Ibu Bapak lihat merupakan bagian dari professional experience saya bergabung dalam berbagai sistem termasuk di Rumah Sakit Hasan Sadikin baik nasional dan juga di internasional. Baik. Nah, sebelum kita mulai, saya mau bilang dulu nih, ini Ibu Bapak terima kasih sudah banyak sekali yang bergabung. Materi yang ingin saya sampaikan hari ini merupakan materi yang cocok kalau ibu bapak itu adalah orang yang frustasi gitu ya. Kayaknya kok di kantor tuh gini-gini aja, atau ada sesuatu yang ingin kita ubah di unit kita, atau di diri kita, atau di diklat, atau di diklit, atau dimanapun, tapi kok kayaknya nggak berubah-berubah gitu ya, susah nih. Padahal saya udah berusaha keras gitu ya untuk merubah sesuatu menuju perbaikan. Nah, ini juga cocok untuk ibu bapak yang kayaknya tuh sering dimusuhin gitu ya sama orang-orang, mau di kantor, mau di kayaknya kalau di tempat pedal mah nggak mungkin ya, tapi di kantor, kemudian di lingkungan sehari-hari tuh kita sering dimusuhin, dianggap jadi musuh gitu ya, padahal kita sebenarnya cuma pingin mengubah hal-hal menjadi lebih baik ya. Ini juga berguna untuk ibu bapak yang selama ini berusaha untuk mengubah sistem atau sedang dalam program untuk meningkatkan kualitas atau ingin memperbaiki sesuatu, tapi kok sepertinya perubahannya tuh nggak terlalu nyata gitu ya. Tapi yang paling penting mungkin talk ini penting untuk siapapun yang ingin berubah, ingin berkembang, dan terutama untuk teman-teman yang nggak pernah menyerah gitu ya. Meskipun situasinya sulit, resistensinya sulit, tapi memang semangatnya itu terus ingin berubah. Nah, Ibu Bapak sekalian,
Sebenarnya ini ada teorinya. Jadi di dalam suatu komunitas, dalam suatu organisasi gitu ya, dalam berubah atau dalam menuju sesuatu, itu kalau kita lihat ada teorinya nih dari Bapak Rogers ya yang sudah dikeluarkan tahun 1962 atau disebut Diffusion of Innovation. Jadi kalau kita lihat dari grafik ini, sebenarnya kalau ibu bapak itu tadi di 6 pertanyaan saya yang awal banyak menjawab ya, jadi wah saya betul tuh saya sering depresi kalau di kantor kok orang-orang tuh nggak mau berubah ya gitu ya. Terus kita dikasih masalah tuh nggak apa-apa, gas terus aja. Tapi kita sering memperhatikan kok banyak ya program-program perubahan kita yang nggak terlalu berubah. Nah, kalau ibu bapak tuh banyak sekali menjawab ya pada statement yang tadi, maka ibu bapak itu beruntung, selamat karena ibu bapak termasuk dalam kategori inovator atau orang-orang yang memang ingin merubah sistem. Kalau kita lihat itu jumlahnya kecil ya, cuma 2%. Jadi memang secara realnya di dunia nyata, di dunia kantor, dimanapun di kehidupan ya, termasuk sama suami kita atau pasangan hidup kita, bahkan anak-anak kita juga, nggak semuanya tuh inovator gitu. Tapi kalau kita lihat 13,5% itu banyak yang merupakan early adopters. Ini artinya pasti ibu bapak kenal nih, orang-orang yang diajak ngomong sedikit dia tuh langsung ngerti, terus dia langsung mau untuk berubah atau dia mau membantu ilmu dari perubahan. Nah, tapi lihat 34% itu kebanyakan adalah early majority dan late majority dan orang-orang yang sekarang ibu bapak bayangin waktu tadi saya bilang kenapa ya saya sering dimusuhin di kantor. Nah, mereka itulah yang disebut laggards 16%. Adalah orang-orang yang mereka bukan hanya tidak bisa berubah, tapi mereka punya suatu motivasi justru untuk menghambat perubahan tersebut. Nah, jadi kalau ibu bapak itu memang tipe inovator seperti saya gitu ya, saya tipenya inovator banget nih. Berarti ibu bapak harus mengerti, memang gak semua orang itu sama kayak kita gitu. Kalau kita nggak mengerti itu, maka ibu bapak akan gampang stres pada saat kita itu ingin berubah atau ingin mencapai suatu kemajuan. Jadi maksud dari tabel ini cuma satu, kita harus menerima bahwa tidak semua orang itu adalah inovators gitu. Kalau ibu bapak terutama dari bagian diklat nih ya, ingin merubah seseorang, merubah sistem ya, atau memperbaiki sesuatu, berarti justru bagian SDM dan diklat itu harus punya kemampuan atau skill untuk mengidentifikasi di organisasi itu yang inovator tuh siapa gitu. Karena nggak akan semua, sedikit sekali orangnya. Tapi biasanya orang-orang itu tuh jelas, mudah untuk dikenali. Mereka itu sering membuat inovasi, dikenal sebagai pekerja keras di unitnya. Dia banyak bergabung dalam program-program yang sebenarnya mungkin dia juga nggak terlalu terhubung gitu sebelumnya ya. Jadi untuk mengidentifikasi inovators ini adalah merupakan suatu skill yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin gitu ya. Contohnya misalnya kita jadi ketua di rawat inap gitu ya, atau yang paling sering banyak masalah tuh di PPI biasanya gitu ya. Nah kita kan ingin merubah sesuatu, cuci tangan atau apa gitu. Kenapa ya ini gagal-gagal terus gitu? Karena pada saat kita membuat tim awalnya itu, kita gagal mengidentifikasi siapa saja di organisasi kita yang merupakan inovators. Nah, setelah kita berhasil mengidentifikasi inovators itu, itulah tim yang kita buat. Nah, tim inovators ini juga nanti kalau sudah melihat tabel ini mereka akan lebih resilient karena mereka mengerti setelah bertemu dengan teman-teman yang sepemikiran, maka mereka akan mencari early adapters, orang-orang yang bisa ngikut gitu sama ide perubahan itu tanpa terlalu banyak resistensi. Dan setelah itu baru mereka akan bisa bicara pada early majority, late majority, dan nanti akan selalu ada laggards di dalam suatu perubahan. Menerima tabel ini untuk hidup saya sendiri merupakan suatu hal yang bikin saya tuh jadi lebih santuy gitu. Jadi saya tuh ngerti, oh ya emang gak semua orang itu bakal sepemikiran sama saya gitu. Karena memang teorinya itu berkata seperti itu gitu ya. Nah, berikutnya, kenapa sih orang tuh nggak mau berubah gitu ya? Biasanya dia nggak mau berubah tuh alasannya banyak banget gitu. Bisa karena eh, strateginya bingung, dia nggak ngerti gitu. Ini tuh buat apa ya diubah jadi kayak gitu gitu. Tiba-tiba mau berubah aja gitu ya. Ada planning yang berubah, dia eh, kurang bisa diajak ngomong gitu. Ibu bapak nggak bisa ngasih tahu sama dia apa sih keuntungannya kalau kita berubah gitu ya. Atau biasanya yang paling sering kalau yang kita alami nih di tim Comfort Promise adalah biasanya perubahan itu terlalu banyak gitu. Jadi pingin langsung, pingin instan. Nah ini nih yang paling berat. Misalnya dirawat inap gitu ya. Pak Koko nih kayaknya sering nih. Pingin jam pulangnya tuh jam 10 ya Pak ya. Gaskeun, bubarin semua out gitu kan. Direktur bilangnya pokoknya jam 10 gaskeun.
Pokoknya mah bikin surat perintah aja gitu ya, harus diisi lah apa tuh namanya yang surat 24 jam sebelumnya itu tuh yang discharge planning lah, apalah apalah dilengkapin EMR gitu ya Pak ya. Tapi alhamdulillah Pak, daerah saya juga nggak berhasil. Tetap gue tetap gue pasiennya masuk ke rawat inap jam 10 malam ya Pak ya, dibikin transi lah, dibikin apa gitu, karena mungkin di prosesnya nih kita yang jadi masalah karena seluruh sistem harus langsung berubah detik itu juga gitu ya. Kemudian komunikasinya tuh satu arah, jadi diperintah gitu, disuruh pakai surat perintah kayak gitu ya, padahal tujuannya kan bagus ya. Orang-orang yang berhubungan dengan rawat inap juga itu tahu gitu, kalau pasiennya cepat pulang, ya pastilah pasien yang berikutnya itu kan nggak nunggu-nunggu ya di admission gitu. Jadi ini tuh masalahnya tuh besar gitu, banyak gitu. Tapi biasanya kalau di Indonesia solusinya tuh pinginnya instan. Jadi semuanya tuh pingin dalam satu kali gitu ya. Ah, jadi berikutnya kalau kita itu pingin berubah ya, ada beberapa mindset yang selama ini juga saya adaptasi dan menurut saya itu sangat membantu supaya kita tuh nggak stres. Yang pertama, kalau ada yang ngelawan ide kita, itu tuh bagus justru. Kalau orang itu ngelawan, berarti dia tuh masih peduli sama apa yang kita bicarain. Kalau dia nggak ngelawan sama sekali gitu ya, nurut-nurut aja lah atau kayak gitu, nah justru itu merupakan bagian dari organisasi kita yang berbahaya karena dia itu mudah sekali berubah. Artinya nanti kalau sistemnya dirubah, dia berubah lagi. Dia ada omongan gini, dia berubah lagi gitu. Kalau orang itu masih punya resisten, sebenarnya dia itu masih peduli gitu sama rumah sakit atau sama sistem yang akan kita buat. Nah, dan ini adalah statement kedua ini yang paling penting sampai sama saya dibikin kotak tertentu. Kita harus merubah ya. Gimana ya? How can I get all these people to do what I want them to do? Jadi, saya merubah statement saya dari gimana ya supaya orang-orang ini mau ngelakuin apa yang saya mau gitu. Apa yang saya mau mereka lakukan. Nah, itu kurang berhasil kalau di sistem perubahan. Justru kita bilang gini, gimana ya supaya orang-orang itu bisa ngelakuin apa yang mereka mau lakukan supaya sistem ini bisa berubah jadi lebih baik. Karena sebenarnya kebanyakan orang itu ingin berubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Cuma kita harus tahu supaya mereka itu bisa kayak gitu ya. Itu caranya yang mereka mau tuh kayak gimana gitu. Misalnya nih Pak Koko, DPJP kan disuruh ngisi itu ya, discharge planning itu gitu ya. Kenapa sih dia tuh nggak mau ngisi? Nggak. Sebenarnya kita harus yakin dulu. Mereka kan mau sebenarnya ngisi gitu. Yakin lah mereka tuh sebenarnya kan mau ya karena itu bagus dan benar. Tapi mereka itu nggak bisa gitu ngerjainnya. Kenapa gitu ya? Mungkin karena itu tanggung jawabnya ada di mereka gitu. Ini kalau kita salah satu pemikiran untuk change adalah out of the box ya. Kalau saya nih Pak Koko ya, saya bakal cari nih semua orang yang paling cantik di RSAB Harkit. RSAB nih, yang paling cantik gitu ya. Terus dia dibawa laptop tuh. Terus dia datengin tuh DPJP-nya satu-satu, tapi mesti cantik banget. Cantiknya spektakuler level Korea tuh. Datengin dah DPJP satu-satu, bawa laptop. Udah, insya Allah diisi. Gitu, kalau Pak Koko yang datang kayaknya nggak mungkin bisa deh Pak Koko. Bener kan Pak Koko? Tapi kalau saya yang datang dia belum tentu nih Pak Koko. Ya kan, kalau saya nih yang bawa laptop ya, bawa kopi kek, bawa apa gitu dokter gitu kan. Tweet dokter gitu ya. Ini bisa nggak ya diisi pasien dokter yang laptop? Oh siap-siap lah gitu ya. Jadi kita nggak bisa gitu. Ternyata dia tuh emang sibuk banget boro-boro ngisi pasien dia yang kemarin, pasien di poli aja belum dia isi gitu ya. Jadi dia tuh overwhelmed mungkin ya. Jadi dia tuh mau ngisi, tapi dia mungkin butuh memori, butuh apa gitu ya untuk dia bisa ngisi. Jadi kita nggak bisa bilang dokter, pokoknya dokter isi nih apa nih buat pulang, udah aja gitu. Terus nanti kita bilang emang nih dokter ini pemalas nih, dokternya apalah gitu, dokternya tuh gak dedikasi gitu, gak apa. Tapi kita sebenarnya nggak tahu gitu dia tuh supaya dia bisa ngisi itu apa yang perlu kita lakukan. Nah, cara paling gampangnya sih tinggal ditanyain aja sebenarnya. Biasanya, if you want them to change ya, untuk melakukan sesuatu yang sederhana dulu, kita tanya aja dulu sama mereka gitu. Misalnya, Pak, Dok, kalau supaya bisa ngisi itu satu hari itu, supaya benar-benar ngisi, dokter, masalahnya apa sih gitu? Butuh apa ya dok supaya bisa saya bantu? Aduh, saya tuh capek banget, Pak. Tapi jangan nuduh gitu nadanya ya. Jadi jangan nuduh-nuduh gitu. Jadi menyenangkan aja, be aja gitu, dok.
kenapa sih susah ngisinya? Wah, saya tadi poli udah pusing, Pak, gitu. Ya udah, dokter kalau tiap pagi jam 8 di mana sih? Di OK gitu. Orang belum sign out, belum apa gitu kan. Ya udah gini nanti misalnya Koko susulin deh ke situ. Ah, nggak mau kalau sama Pak Koko mah. Ya udah nanti kita cari atuh nanu gelis atuh. Gaskeun kata dia kayak gitunya. Gaskeun atuh susterna. Nu mana atuh gitu ya dari medical record tuh pakai alis atau ke kantor teh pakai alis jangan pakai bulu mata atau blush on atau ya bisa misalnya gitu ya. Nah, terus kita selalu memperlakukan bahwa yang merubah sesuatu itu bukan sistem, tapi yang merubah sesuatu itu adalah orang. Jadi semua orang tuh sangat berharga dalam suatu sistem perubahan gitu. Tapi memang 16% diantaranya itu adalah laggards gitu ya. Ada orang-orang yang memang nggak mau berubah ya udah. Nah, terus biasanya kalau kita lagi mau berubah gitu ya atau mau ngomong sesuatu, misalnya sama suami nih. Mbak Iya ya misalnya. Kenapa sih nih baju ditaruh terus di tempat tidur gitu ya? Itulah. Pokoknya semua laki-laki tuh kayak gitu kan. Jawabannya udah pasti 100% ya. Kan bajunya belum kotor, besok kan mau dipakai lagi. Gitu lah. Gak bisa diterima lah sama otaknya wanita gitu. Wah ya Pak Koko udah ketawa-ketawa, ada emang bener sih ya. Dan bahasa Sunda namanya itu teh padahal teh si laundry teh di situ gitu ya istilahnya tinggal ditaruh atau naon hesena kalau menurut pikiran perempuan. Nah, biasanya dia baru mau menyampaikan sesuatu, misalnya kita mau nyampein ke bawahan ya. Kenapa sih kamu teh nggak pernah pakai pensil alis tiap hari teh gitu ya? Nah, terus dia teh udah langsung marah dulu. Dia tuh kasih respon, kasih muka atau kasih gimana gitu ya. Yang bikin kita tuh, apalagi kita atasan ya biasanya, ya, itu langsung mau gaskeun gitu kalau di bahasa orang Sunda. Nah, jadi jangan lupa ibu bapak, begitu kita mau belajar sesuatu atau mau berubah, yang pertama kita lakukan kalau ada ide baru atau kita menyampaikan sesuatu, terus kita ngerasai bahwa itu adalah sesuatu yang orang tuh mungkin nggak suka atau dia langsung nunjukin respon yang kita nggak harapkan gitu ya, kita regulate dulu. It's always about ourselves. So you have to calm yourself. You need to calm yourself before you connect ya. Setelah kita regulate ourselves, baru kita bisa connect sama dia gitu. Nggak akan bisa. Kalau kita langsung marah duluan, kita nggak bisa relate sama dia gitu ya. Nah setelah itu baru kita reasoning. Jadi kita tenang dulu, terus kita bilang, oke, kamu memang nggak mau pakai pensil alis gitu ya? Iya ke kantor gitu. Oh gitu, itu kan pensil alis kan aturan nih di RSAB harapan kita. Kira-kira kenapa ya nggak mau pakai pensil alis? Ternyata dia teh alergi gitu sama pensil alis itu gitu kan? Misal ya, oh ternyata dia tuh alergi gitu ya. Ya udah, mungkin kamu mau udah fix aja pakai alisnya tuh yang udah di itu, udah di apa tuh namanya, udah ditato gitu. Jadi kalau ke kantor kan nggak jadi emosi ya. Jadi kita cari solusi sama-sama gitu. Jadi uh, don't fight everything, relax, um, try to relate first, and then we should learn together. This is very very difficult ya. Ini susah, saya nggak akan ngomong ini gampang. Saya sendiri orangnya emosian banget nih. Pasti yang udah kenal saya tuh udah tahu lah ya. Saya tuh nggak bisa nih kayak gitu ya. Tapi lama-lama saya pikir kalau memang nggak bisa sama sekali, kita tinggalin aja orang itu udah gitu. Itu bukan, that's not our vibe, that's not our energy. We stay away from that. So regulate and connect itu kalau kita nggak bisa kita tinggalin. Karena memang mungkin orang itu bukan tipe perubahan gitu ya. Nah, sekarang gimana ya kalau kita mau berubah itu? Ini nih kata kunci dari seluruh slide saya. Jadi, knowing the right thing, kita tahu itu hal yang benar, kita tahu itu harusnya seperti itu, sama dikerjainnya tuh bener-bener hal yang berbeda banget. Nah, biasanya terutama kita di dunia kesehatan, kita itu selalu diajarin yang salah dan yang benar ya. Misalnya untuk infeksi itu cuci tangan ya. Untuk misalnya supaya nggak salah kamar operasi tuh mesti sign in, mesti penandaan lokasi operasi itu tuh kita tuh udah tahu tuh. Tapi yang nggak pernah diajarin di sekolah kedokteran, sekolah kesehatan ya keperawatan itu adalah gimana sih cara ngerjainnya, gimana cara merubahnya. Jadi untuk merubah sesuatu, untuk membuat sistem itu ada ilmunya tersendiri Ibu Bapak. Nah, ini yang sangat-sangat penting untuk diketahui sama banyak orang, terutama yang ingin merubah suatu organisasi. Karena kadang rencana kita udah bagus ya, sempurna lah. Pakai ChatGPT kan bikinnya kan udah diakses tuh rencana tuh di ChatGPT berapa persen keberhasilannya. Tapi di realitasnya karena yang mau kita ubah tuh sebenarnya adalah orang, pasti itu banyak sekali gitu hambatan yang terjadi. Nah, jadi untuk merubah sesuatu itu ada caranya, ada sekolahnya, ada strukturnya gitu ya. Nah, cara untuk merubah sesuatu itu adalah dengan menggunakan science of change. Ini yang nggak diajarin di banyak sekolah. Jadi pada saat kita mau merubah sesuatu, yang harus kita ubah itu adalah
people-nya sebenarnya. Itu ada di heart dari perubahan itu. Jadi kalau kita mau merubah nih, misalnya ya, kemarin semuanya udah di MCU kan? Ada MCU nggak ya kalau di ini kalau di RSAB Harkit gitu kayak diperiksa kolesterol terus yang lari-lari kayak gitu ada nggak Bu Rita kalau di Ada dok. Ada dok, udah ya Bu Rita kolesterolnya berapa? borderline dok. Lumayan lah ya 200 gitu kan? Iya dok. Nah kita tuh kemarin 300 tuh 300 tuh 3 bulan yang lalu ya sampai dipanggil bagian gizi sekarang lupa ya kasih nutrisi. Nah, terus kan kita dikasih tahu ya kenapa ya kolesterol itu 300. Nah, kita kan pingin berubah gitu ya. Nah, dari bagian gizi tuh udah dikasih tuh semua strateginya. Mesti gini dok, mesti gini gitu ya. Dikasih susunya segala rupa. Tapi sebenarnya di core dari perubahan itu kan ada sayanya, ada me-nya gitu di situ kan. Jadi sebelum kita tuh bisa melengkapi orang dengan segala rupa, tapi dia harus dilepasin dulu ini nih yang dikotakin nomor pertama itu namanya intrinsic motivation. Jadi harus ada motivasi dari dirinya sendiri. Kenapa dia itu mau berubah baik sebagai dirinya sendiri maupun sebagai organisasi gitu. Jadi harus datang dari dirinya gitu perubahan itu. Kalau bukan datangnya itu dari yang lain gitu ya, itu agak susah tuh. Nah, biasanya kenapa intrinsic motivation itu bisa muncul adalah karena kita itu menyentuh suatu hal yang bermanfaat untuk orang tersebut. Jadi ada manfaatnya gitu. Misalnya Pak Koko tadi mau ngerubah dok DPJP mesti ngisi discharge planning 24 jam ya. Itu pernah nggak ditanya apa ya keuntungan buat dirinya gitu? Nggak ada kan? Kewajiban gitu. Semuanya tuh sesuatu yang selalu harusnya gitu, maunya gitu. Ya udah, kalau selamanya tuh kita ngomongin tentang itu, bukan heart, bukan tentang hati, bukan tentang dipikirin apa yang kebutuhan orang tersebut, ya udah, intrinsic motivation itu nggak akan muncul, terus nggak akan mungkin itu terjadi perubahannya. Nah, gimana supaya bisa muncul intrinsic motivation itu? Kita harus communicate sama mereka, harus ngobrol gitu. Kemudian pada saat kita mendesain perubahan itu, maka orang tersebut yang paling terpengaruh sama perubahan dari kita harus menjadi co-desainnya. Jadi, dok, supaya bisa diisi gitu ya, ini kayak gimana ya? Apa mau di WA aja gitu ke dokter atau mau pakai AI misalnya? Jadi waktu dokter pertama kali ngomong tuh udah langsung masuk itu otomatis ke situ. Misal ya, di co-design itu. Jadi begitu dia ngetik itu langsung ngisi ke situ. Jadi waktu waktu dia datang ngisi-ngisi pertama teh udah langsung otomatis aja ngisi ke di charge planningnya hari kelima. Nanti tinggal diverifikasi pakai AI sama dia misalnya gitu ya. Nah kemudian waktu kita memproduksi sesuatu tuh kan pasti ada masalah ya. Kita ingat bahwa karena ini adalah tentang orang, kita harus listen, see, and commit to one another. Jadi kata-katanya kalau di Comfort Promise, kalau di tim saya adalah you are important, you are heard, and you are safe. Jadi saya nggak pernah gitu bilang ke staff saya bahwa pendapat dia tuh bodoh. Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Buat apa? Gini 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 ya. Biasanya kita oke, can we do that? Can we try that? Can we assess? So everyone in the team is worth something. Terutama ini kalau di rumah sakit susah ya. Hubungan dokter itu apalagi misalnya konsultan atau spesialis gitu sama yang lain tuh kayaknya levelnya tuh kayak beda gitu. Nah, itu susah tuh. Kalau misalnya masih ada segregasi seperti itu. Jadi harus ada otentisitas, harus ada penghargaan dan biasanya sifat otentisitas penghargaan ini datangnya dari atas dulu, bukan dari bawah. Jadi yang paling atas leader of change-nya, pemimpinnya dia yang menunjukkan ini, listening ability gitu ya. Kemudian distribute dari power-nya. Jadi kita jangan semuanya dikontrol sama kita. Mungkin kita, kalau ini namanya micromanaging mungkin ya kalau di dunia manajer. Jadi semuanya tuh dikendaliin sama kita gitu. Nggak bisa. Kita mesti lepasin sedikit-sedikit. Misalnya tim champion yang kita berikan tugas untuk memperbaiki discharge planning itu, kita kasih kebebasan. Kira-kira gimana nih cara dia untuk ngedeketin DPJP? Kan ternyata DPJP itu kesulitannya gini-gini. Biarkan mereka berubah, biarkan mereka mengembangkan suatu sistem, report back sama kita. Kalau bagus kita adapt, kalau kurang bagus kita review lagi, kita perbaiki gitu ya. Dan kita harus memahami bahwa dalam semua perubahan itu pasti ada adaptasi gitu, ada perubahannya. Nah, ini contoh ya. Ibu Bapak bisa lihat yang sebelah kiri ini ruang pasang infus di RSAS nih. Zaman dulu tuh kayak gini nih Ibu Bapak ya. Ini disebutnya ruangan penyiksaan gelap, nggak ada lampunya, boro-boro mau pasang infus ya, lampunya juga nggak jelas kayak gini nih, tempat tidurnya kayak gitu gitu, gimana ya, kok kok bisa gitu ya ruangan kayak gini nih. Kemudian sekarang kita bisa merubahnya sampai jadi seperti ini, bahwa
ruangannya tuh diubah ya, itu ada tulisan cover promise-nya di atas. Tiga suster ini adalah suster champion saya yang pertama pada saat kami ingin merubah Rumah Sakit Hasan Sadikin dari rumah sakit yang biasa-biasa aja terhadap anak-anak menjadi rumah sakit yang sangat ramah dengan anak-anak gitu ya. Nah, kita gimana ya pertamanya? Kita cari dulu di rumah sakit itu dari 3.000 staff ya, itu ada nggak ya yang suka sama anak-anak? Kalau dari teorinya itu 2% merupakan inovators. Mereka suka gitu sama anak dan suka dengan perubahan. Nah, kita bisa tuh berhasil nemuin suster itu. Dan setelah kita nemuin yang 2% itu, kita bisa nemuin 13% diantaranya yang bisa datang ke kantor itu pakai baju Spider-Man. Kemudian mulailah terjadi perubahan kultur, bukan hanya di unit yang kita impactkan, ternyata kulturnya itu bisa berjalan sampai keluar, sampai ke kamar operasi, semuanya bisa berubah menjadi ramah anak. Sampai saat ini Rumah Sakit Hasan Sadikin sudah memenangkan banyak penghargaan internasional untuk program ramah anaknya ini karena bisa berlaku global di setiap titik rumah sakit. Nah, dan program ini berlangsung tanpa biaya sepeser pun dari rumah sakit gitu. Jadi banyak sekali perubahan yang bisa terjadi kalau kita bisa men-tapping terhadap energi people. People is our energy. My nurses, they're incredible. All my nurses, they have such positive energy. Di rumah sakit itu pasti ada yang negatif energy gitu ya. Tapi kita kalau bisa cari yang positif, eh, perubahan itu nanti akan berubah. Tapi tentu saja cara merubah itu pakai sistem dan kita harus nemuin dulu orang-orang yang memang dalam intrinsik hatinya mereka itu sebenarnya tahu mereka ingin merubah seperti itu, tapi nggak ada wahana atau lahan untuk merubahnya. Ini adalah para innovators dan para early adapters. Nah, untuk berubah, ini sebenarnya caranya, yaitu the model for improvement. Jadi pertama kita harus tanya dulu, what are we trying to accomplish? Ini kita tuh mau mencapai apa gitu ya. Terus bagaimana kita tuh bisa tahu suatu perubahan itu adalah suatu suatu perbaikan gitu. Jadi belum tentu yang berubah itu jadi sesuatu yang baik, itu tuh yang sering terjadi di Indonesia gitu ya. Dan kita juga harus tahu change apa yang akan menjadi suatu improvement. Nah, jadi kita harus punya cara namanya PDSA. Mungkin sering dengar ya. PDSA itu adalah Plan, Do, Study, and Act. Jadi kalau kita mau berubah sesuatu, kita rencanain dulu. Udah gitu kita lakukan, kita pelajari ya, apa tuh yang udah kita lakukan, kemudian kita um, study gitu. Ini benar-benar berhasil atau enggak gitu. Nah, tapi kalau kita lihat di tengah kotak ini, sebenarnya kata-katanya yang penting itu semua ada kata we atau kita. Jadi memang perubahan itu harus melibatkan sekali orang gitu. Nah, biasanya di Indonesia yang paling kurang itu plannya bisa, do-nya bisa, tapi studinya yang kurang. Jadi pengumpulan data tuh sangat penting. Misalnya pada saat kita mau merubah perubahan itu ya, tadi kita lihat misalnya Pak dari rawat inap tadi misalnya Pak Koko itu mau make suster yang cantik banget untuk ngedeketin semua DPJP gitu ya untuk ngisi discharge planning. Nah, itu kan baru rencana ya. Cara ngerjainnya sesuatu, tapi Pak Koko dan teman-teman mesti punya target. Jadi harus diukur pengisiannya tuh berapa persen gitu. Setelah program itu diaplikasikan, kemudian dibikin tabel supaya kita bisa lihat baik sebagai direktur, baik sebagai diri sendiri, targetnya itu emang udah terukur atau tercapai atau belum gitu. Nah, jadi contohnya pada program Comfort Promise yang kami buat, karena program pertamanya adalah tentang nyeri jarum pada anak-anak, sebelum intervensi yang kami lakukan, sebelum program semuanya, kita ukur dulu. Sebenarnya anak-anak di RSAS itu eh, nyeri nggak ya kalau disuntik gitu? Nah, kalau di RSAS, waktu kita bikin program ini, alhamdulillahnya semua suster bilang, enggak kok dok, nggak sakit katanya. Mereka malah bilang terima kasih gitu ya. Nggak mungkin nih anak-anaknya pada menderita kalau kita pasang infus katanya gitu. Tapi waktu kita sebarin surveinya di antara pasien, ternyata hampir 100% semua anak-anak itu merasa sakit waktu dipasang infus, wajar ya. Dan ternyata yang paling menyedihkan adalah banyak sekali yang melaporkan fasnya tuh 10 loh ternyata. Nah, setelah data ini kita presentasikan, baru rumah sakit dan teman-teman tuh ngelihat, wah ternyata anak-anak tuh pada takut ya, pada sakit, ih kasihan ya waktu diinfus. Nah itu data itu menimbulkan juga motivasi intrinsik. Kasihan nih anak-anaknya kesakitan gitu ya. Udah, akhirnya kita mulai tuh titik intervensinya seperti di grafik itu. Nah intervensi kami terdiri atas 5 sederhana ya, 5 strategi sederhana. Yang pertama adalah memakaikan krim lokal anestesi pada setiap prosedur infus. Ini di 2023, udah lama nih. Jadi 2023 itu kita mulai di unit talasemia, unit kecil dulu, nggak bisa kalau perubahan tuh gede. Jadi kalau misalnya memulai dari ranap ya, nggak bisa tuh mau di semua ini, semua unit langsung gaskeun gitu ya. Dipilih dulu unit championnya.
Misalnya Ranap VVIP eksekutif, misal gitu ya. Nah di situ dulu, satu unit dulu, nggak usah gonjreng-gonjreng langsung dikabarin, dilakukan pilot. Nah kalau pasien yang masuk dirawat di ruangan itu, dikirim suster yang paling cantik di situ, dia datengin dokternya, terus diisi gitu. Nah, setelah itu berlangsung selama 1 bulan, kita ukur tuh intervensinya di unit itu. Kita lihat, oh ternyata bener turun dong. Berarti intervensi itu kan berhasil ya. Nah, nanti dilanjutin dulu tuh 2 bulan. Oh, bagus nih. Nanti kita cari unit lain yang bisa kita intervensi. Misalnya ranap infeksi kayak gitu. Jadi, memang perubahan itu sifatnya harus seperti api gitu, kecil. Tapi dia sustainable. Daripada besar mau ngebom sesuatu, bukannya tujuan yang kita capai, malah sistemnya semua yang hancur gitu ya. Nah, dan ingat, Ibu Bapak, ini message yang paling penting dari ilmu terhadap perubahan. Jadi kita tuh sebagai manusia ya, jangan effortnya yang gede, impactnya yang kecil gitu Ibu Bapak. Jadi usahanya gede tapi gak ada hasil gitu ya. Jangan. Jadi dalam sebuah perubahan, kita harus pakai effort yang paling sedikit tapi impact yang paling gede. Jadi kalau effortnya kecil itu ada di ini ya ke kiri kayak gini dan impactnya besar itu namanya quick win. Jadi itu pasti cepat merubah. Kalau yang tadi misalnya suster cantiknya itu effortnya gede sekali ya, tapi hasilnya itu juga gede, itu sebenarnya tugas yang berat gitu. Nah, sebisa mungkin jangan tugas yang berat gitu. Mungkin cara itu bisa berhasil, tapi effortnya juga terlalu besar, jadi nggak akan sustainable. Tapi kalau effortnya gede ya, tapi impactnya nggak ada, itu wasting your time. Don't do that. Manusia tuh energinya cuma sedikit. Jadi pada saat kita mau melakukan suatu perubahan, kita bikin dulu matriksnya gitu. Kita bikin dulu di sini. Ini effortnya gede nggak kira-kira ya? Gede nih. Impactnya kecil, udah lewat itu mah. Tapi kalau effortnya kecil tapi kelihatannya impactnya bisa gede, nah itu yang pertama kita ubah gitu. Jadi nggak bisa seluruh sistem mau kita ubah. Kalau di bahasa ilmu perubahan tuh namanya rakus gitu ya. Nah, jadi this is my number one tip for people who want to change. Yang pertama, kita kelilingi diri kita dengan orang-orang yang memang vibe energinya tuh sama sama kita. Tapi ini tentu saja vibe energi yang positif gitu ya. Jadi kita jauhin orang-orang yang memang energinya tuh negatif karena orang-orang dengan energi negatif itu akan mendrain energi kita. Jadi misalnya gini ya, di lingkungan misalnya di tempat fitness atau di tempat pedal gitu, ada nih sekelompok orang yang mereka tuh kayak orang gaul di situ atau orang yang ya ya populer di situ gitu ya, tapi kita nggak cocok gitu sama mereka gitu. Ya udah kita nggak usah eh, harus memaksakan diri kita bergabung sama komunitas mereka. Kita cari aja orang yang satu vibe sama kita. Jadi dengan sopan gitu ya, kita tetap civil. Civil tuh kita tetap sopan, tapi nggak usah juga terlalu sampai baik banget gitu. Jadi kita pilih aja, tetap profesional gitu ya. Kita kotak-kotakin yang di kantor tuh namanya rekan kerja, nggak semuanya tuh teman. Ini susah nih untuk dipahami nih kalau di Indonesia ya. Di kantor tuh nggak semuanya teman, nggak usah dianggap semuanya teman, nggak semuanya juga bakal diundang ke kawinan anak kita kan? Gitu. Yang mau diundang ke kawinan anak kita, kemungkinan besar itu satu vibe sama kita. Mereka memang teman. Tapi belum tentu di tempat kerja tuh kita bakal nemuin teman. Tapi penelitian menunjukkan bahwa satu cara nih, Bu Rita, supaya orang tuh bahagia ya di tempat kerja, adalah dia harus punya teman, Bu Rita, di kantor. Kalau dia nggak punya teman, itu depresi mereka dan nggak akan bisa improve. Jadi itu juga harus sesuatu yang dipantau sebenarnya oleh SDM. Apakah setiap staf di tempat kita tuh punya teman nggak di tempat kerjanya? Kalau dia nggak punya, ya kita harus bantu dia untuk punya teman. Teman itu terbentuknya dari sesuatu yang sifatnya bukan kerjaan. Pasti sesuatu yang sifatnya non formal biasanya gitu, atau suatu proyek yang happy gitu. Jadi kita harus identifikasi di kantor gimana dia orangnya punya temen nggak ya suka bergabung makan siangnya sama siapa nah yang kayak kayak gitu tuh jadi di beberapa eh, kebetulan saya pernah educate di beberapa negara di luar ya tempat makan di sebuah rumah sakit itu sangat penting banget ada suatu tempat makan untuk seluruh staff di mana mereka tuh bisa join mingling ya bergabung di tempat makan itu gitu ya. Saat ini di rumah sakit saya nggak ada tuh tempat kita bisa join gitu yang makan semuanya sama gitu diberikan makan gitu ya itu nggak ada tuh. Nah itu sebenarnya bisa jadi ukuran apakah mingle atau friendship di lingkungan kerja tuh ada atau enggak gitu sebenarnya gitu ya. Jadi uh, please always surround yourself with people dengan energi yang satu vibe sama kita. Berikutnya kita harus sering datang ke suatu ruangan di mana kita tuh bukan orang yang paling pintar.
gitu, bukan orang yang paling tahu segalanya. Jadi em, makanya kita harus bikin komunikasi sama orang-orang di luar negeri gitu ya. Nggak boleh sombong bahwa eh, kita itu kan mau grow. Kalau satu-satunya cara untuk grow ya kita harus mainnya di kolam yang lebih besar gitu. Kalau mainnya di kolam renang kecil Hmm. terus kita ngerasanya dirinya jagoan, tapi waktu kita ke laut belum tentu gitu kita adalah orang yang paling jago, dan kemampuan seperti ini membuat mindset kita akan terus berkembang ya. Berikutnya ini mungkin agak susah ya. Jadi Oh, Ibu ini Nur adalah Hayati. menerima kenyataan bahwa nggak semua orang itu bakal suka sama kita atau bakal ngerti sama kita. Pasti ada orang yang nggak suka sama kita. Nah, orang yang nggak suka sama kita atau benci sama kita itu bukan kesalahan dari diri kita sebenarnya. Itu adalah permasalahan dari diri mereka sendiri. Terutama kalau kita ingin merubah sesuatu menuju hal yang baik. Resistensi gitu ya. Mereka nggak suka. Nah, itu harus belajar untuk diterima. Jadi seperti tadi, regulate, tarik napas, it's okay. It's not a you problem, it's a them problem. Berikutnya, ini juga susah, learn to say no. But kindly gitu ya, bukan no, saya nggak mau gitu. It's misalnya seperti ini. Uh, well, currently saat ini proyek saya sedang sangat banyak, jadi saya tidak bisa fokus pada pekerjaan yang lain. Maybe next time untuk proyek yang lain, tapi untuk proyek ini I'm very sorry I can't help you, atau saya nggak bisa participate untuk program ini gitu ya. Nah ini susah dibicarakan, apalagi kepada atasan ya, belum apa-apa udah dikasih job yang lain, udah dikasih job yang lain gitu. Pekerjaan tuh kayaknya numpuk-numpuk. Nah itu memang harus dibuat kalau di pekerjaan ya, harus dibikin list dari pekerjaannya, tabelnya. Jadi sebenarnya orang ini tuh ngerjain apa pada jam seperti apa. Jadi kalau itu beda ya. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari dan menurut kita itu nggak akan develop kita, atau itu sesuatu yang ingin kita lakukan, nggak ingin kita lakukan, kita harus belajar secara graceful untuk berkata tidak gitu ya. Nah, ini juga practical things yang bisa kita lakukan supaya energi kita tuh tetap positif. Yang pertama tuh adalah nature walks. Penelitian-penelitian menunjukkan bahwa alam itu sifatnya memang healing. Jadi kalau ibu bapak senang olahraga, olahraga outdoor itu jelas lebih bagus. Car Free Day juga bagus, ada beberapa penelitiannya ya, Car Free Day terutama di ASEAN karena kita leading Car Free Day di dunia. Tapi nature itu punya sifat-sifat yang sangat healing gitu ya. Water juga punya sifat yang sangat healing. Berikutnya adalah kita monitor tidur kita ya. Gimana nih kualitas tidur kita? Apakah kita sering susah tidur atau tidurnya tuh kebanyakan nonton drama Cina gitu ya. Jadi terus aja gitu ngeliatin di HP sampai selesai, swipe, swipe, swipe gitu ya. Eh, kita lihat dulu nih, ini udah mengganggu tidur atau enggak ya. Kalau kita udah mulai merasa sedih, energi kita rendah, matahari itu bisa dengan mudah langsung mencas energi kita. Berolahraga dan be present. Be present tuh maksudnya waktu kita lagi ngobrol sama orang, cuma ngobrol aja. Jadi jangan terlalu sering multitasking ya. Misalnya lagi Zoom ini sambil yoga, lagi yoga sambil dengerin kuliah gitu. Jadi berbagai hal tuh dilakukan pada hal yang sama. Kita harus sering zoning dan juga present dengan semua hal yang kita lakukan. Nah, um, ini adalah beberapa personal reflection yang saya lakukan dengan berbagai kerjasama yang saat ini saya lakukan dan berbagai program perubahan yang saya lakukan. Jadi mungkin seperti tadi di slide awal, saya punya banyak sekali program perubahan dengan berbagai negara, dengan berbagai sistem gitu ya. Saya punya beberapa grant yang berhasil kami menangkan untuk merubah sistem gitu. Jadi um, selama ini mungkin apa ya yang bisa saya share tentang kesuksesan yang sudah kami kerjakan adalah yang pertama, ini tim saya ada Dr. Nurmani Sari, hemato-onkologis, Ibu Nurhanina, palliative care nurse, Dr. Cindy ini pediatrik ya, kemudian ada Miss Ganes, dia adalah perawat anak gitu. Jadi kita work the work. When you are going to do something untuk membangun kredibilitas diri kita, kita harus mau ngerjain pekerjaannya. Jadi kalau mau bikin slide ya mesti kita yang bikin gitu. Emang kalau itu emang tanggung jawab kita gitu. We must show bahwa kita bukan orang yang ngomong doang. This is very important pada saat kita mempunyai komitmen terutama dengan negara-negara asing. Kita harus hadir pada setiap Zoom-nya, kita harus aktif, kita harus bikin PR yang harus dibikin, semua paper harus kita bikin, bahkan kita kadang-kadang bikin lebih dari yang mereka ekspektasikan. Bekerja keras, selalu hadir, dan juga kredibel ya. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Yang berikutnya adalah saya berusaha keras untuk memperkuat kompetensi dari semua orang, dan saya tidak micromanage. Jadi misalnya saya sebagai leader ya atau project manager, misalnya kayak seperti kemarin kita ada acara hospital walk. Jadi banyak tokoh cosplay itu datang ke Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk menghibur anak-anak gitu ya. Saya punya staff khusus nurse yang dia mendesain acaranya gitu. Saya nggak terlalu
manage dia gimana caranya, siapa yang mesti datang, gimana alurnya. Tapi kita keep track aja gitu. Jadi have you discussed um, alurnya gimana mereka akan walk gitu? Iya, kita udah bikin beberapa option dok. Ini A, B dan C gimana gitu. Oke, which one do you think is best? Yang B kayaknya dok, soalnya gini gini gini. Oke. Oke, that's good. Coba aja kita coba dengan yang B. So, you don't micromanage karena dengan kita memperkuat orang lain itu akan mengurangi juga beban kinerja di diri kita. Yang ketiga adalah saya belajar untuk selalu menggunakan data pada saat saya akan berbicara dengan siapapun. Karena hanya data ini yang bisa membantu orang mengerti, membantu membangun motivasi intrinsik bahwa itu adalah real ya. Berikutnya yang paling penting yang saya pelajari dalam line pekerjaan saya adalah kadang-kadang kita harus pakai bahasa yang berbeda kalau kita ngomong dengan orang yang berbeda gitu ya. Contohnya pada saat saya melakukan proyek Comfort Promise di Hasan Sadikin 2 tahun yang lalu, pada saat bertemu dengan direktur, ini kan tentang program nyeri jarum ya. Saya tidak berbicara dengan beliau itu tentang nyerinya, tapi saya langsung bicara pada beliau itu tentang cost efficiency. Itu pasti yang mau didengar sama semua direksi. Cost, vision, mission, target, dan data. Jadi saya bicara seperti itu. Pada saat saya bicara dengan teman-teman perawat, pasti mereka nggak akan mau, ini program ini dari rumah sakit, kamu tuh harus ngerjain ini. Enggak ya. Waktu saya ngobrol dengan mereka, Bu Ganes itu biasanya, kita bicarakan nanti kalau kita terapkan program ini, maka orang-orang anak-anak itu bakal lebih nurut gitu. Jadi nggak usah direjang. Jadi pekerjaan kamu lebih ringan. Kamu nggak usah banyak energi di kantor, bisa langsung pulang dan mereka juga sama-sama senang gitu. Nah, setelah kita bicara dengan bahasa yang berbeda pada setiap level itu baru kita akan mendapatkan motivasi intrinsik ya. Berikutnya pada setiap proses selalu terapkan PDSA. Maksudnya setiap hal yang kita lakukan, setiap hal yang saya lakukan, misalnya saya bisa mempublikasikan jurnal yang cukup banyak ya sampai saat ini bisa H-index-nya sampai ya alhamdulillahnya bisa meningkat terus setiap tahun sampai 13. Itu saya sudah menerima banyak sekali penolakan dari berbagai editor gitu. Tapi setiap kali saya ditolak, di-review, dikritik, saya terima itu sebagai proses belajar, saya koreksi, dan pada saat saya bertemu dengan reviewer berikutnya, saya jadi lebih cepat gitu untuk bisa mengerti maksud-maksud yang selanjutnya. Jadi semua proses dalam hidup kita itu pasti ada proses untuk belajarnya. Dan yang terakhir tadi adalah saya jarang mau bekerja terlalu keras gitu. Jadi saya nggak percaya bahwa orang tuh harus kerja keras untuk sukses. Itu salah banget. Kita harus bekerja pintar. Jadi effortnya tuh kecil, tapi impactnya besar. Kalau kita masih bekerja keras untuk mendapatkan impact yang biasa-biasa aja, berarti metodologi kita belum benar gitu. Mimpi kita harus besar, tapi pekerjaan yang kita lakukan kecil-kecil. Jadi sebelum saya bermimpi untuk merubah nyeri jarum di seluruh Indonesia itu, atau ikut kontribusi pada nyeri jarum dunia seperti saat ini yang kami lakukan di RSAS, kita cuma main dulu di unit talasemia. Kita baru berpikir satu perawat dulu dengan satu anak gitu. So you start small and then you dream big and then we do the work. So that's it. My last message would be to protect your light and to find others that want to shine. And I want to use this opportunity to say thank you to you for listening to this class and thank you for working so hard to achieve a lot of the dreams in your life dan juga untuk mencapai mimpi dari organisasi RSAB Harapan Kita untuk menjadi salah satu rumah sakit premier bukan hanya di Indonesia tapi di dunia terutama untuk perawatan anak. Karena saya seneng banget anak-anak nih, Bu Rita. Jadi kalau udah ngomongin anak-anak nih kayaknya saya harus sering diundang nih karena itu childrenan dunia saya itu children lah pokoknya semua peranak-anakan yang bergabung dengan dunia internasional. Terima kasih banget untuk semua yang sudah bekerja keras di RSAB Harapan Kita untuk bisa merubah dan saya ingin mengucapkan terima kasih special thanks kepada tim di IHI, Javed, Tracy. Mereka pasti bakal ketawa ngelihat saya ngasih kuliah kayak gini karena selama 2 tahun itu saya dikuliahin sama mereka gitu ya. Jadi saya sering mikir ngapain coba kuliah kayak gini S3 bukan, ini juga bukan ya, tiap minggu ada PR, tapi ternyata itu sangat bermanfaat untuk hidup kita. Terima kasih juga kepada Michael dan Abha dan juga tim Comfort Promise Indonesia yang lain. Um, thank you so much. Mudah-mudahan saya bisa menginspirasi sesuatu yang membuat ibu bapak semua jadi bersemangat positif untuk hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Dr. Gezi atas paparannya luar biasa, sangat inspiratif ya. Banyak sekali hal yang bisa kita petik untuk kebaikan kita bersama. Baik, silakan kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan yang mau langsung bertanya, boleh raise hand ataupun Aku mau nanya use the boleh bawah nggak, chat. Dokter Gezi?
Oh, halo Iya, Pak boleh, Direktur. silakan. Halo. Takut banget ya, Pak Dir ya yang Ah? nanya. Fatmawati ini. Aduh, 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 aduh. Enggak, tapi it's very interesting lesson gitu ya. Um, the big problem adalah internal dan external motivation, gitu kan? And Mhm. how we find the internal and external motivation. It's very individualized, gitu kan? Tapi ada satu motivasi yang saya rasa semua orang pasti suka, ya. Aku pengen tanya, kalau motivasinya uang gimana? The question Oke, is, does it sustainable or not? And if it's that's a not, incredible question, isn't it? iya iya iya, because manusia tuh nggak pernah puas gitu kan. Exactly, Remunnya sama exactly. Dokter Aryani udah dinaikin 1 juta. Happy sebentar karena lifestyle. 100 juta kan ini Pak Dokter? Oh iya ya, oh iya. Nah, aku Di 1 RSAB, juta. di RSAB remunnya 100 ini ya. juta, Pak. Tapi eh, eh, iya, gue kalau dibayar segitu mah, gue inilah gitu, ya kan? Eh, Hmm, apa namanya? Ya, biasa lah gitu kan. Tapi everybody loves money kan? Bener gak sih? yes. Iya kan? Yang pertama itu sustainable. Salah nggak sih kalau kita atau misalnya direktur over money first? Kan gampang ya. Udah deh, Dokter Gezi kerja di Hasan Sadikin aja, gue bayar 300 juta, nggak usah pindah ke rumah sakit lain gitu. Hmm, And then you calculate, am I worth it that money gitu. Itu oke. salah nggak sih gitu. Kalaupun memang itu dijadikan sebuah strategi gitu, itu sustainable apa enggak? Itu aja sih. Terima kasih. O- Oke, terima kasih Pak Dokter. Pertanyaannya ini sangat penting ya, Pak Petir. So, kalau kita lihat dari the science of change, the first thing that we should ask ourselves is what is your aim? Your aim. So, aim itu tujuannya. Uang itu kan metode caranya. Jadi, misalnya ya, aimnya harus subjektif. Misalnya seperti tadi Dr. Taufik maunya dia tuh cuma tinggal di rumah sakit itu aja itu kan. Aimnya sebenarnya itu kan. Uang kan motivasi. So, misalnya ya, kalau di dunia science of change, we will define the aim of the strategy first. Jadi, kita ingin dokter itu harus realistis ya, harus realistis nih. Harus pakai persentase, terus harus pakai target waktu. Misalnya, dalam waktu 6 bulan, kami ingin 60% dari dokter yang bekerja di rumah sakit kami adalah hanya satu SIP. So, you set the aim first, gitu. Or misalnya kepuasannya pada angka kepuasan dokter yang bekerja di rumah sakit kami dalam waktu 6 bulan, kepuasan DPJP itu skornya misalnya 8,5. Whatever it is, but you need to first determine your aim first, then we can decide whether or not money is the methodology to achieve that goal. Nah, kalau misalnya practical reasoning, obviously kesejahteraan itu kan terbagi ada dasar, ada intelektual, ada yang kayak kayak gitu ya. So nanti orang tuh akan tercapai dulu itu kalau di change. Jadi basic itu harus terpenuhi dulu. Tapi begitu dia basic ya udah terpenuhi, nah di situ yang mulai mulai menarik gitu. Karena mungkin dari basic itu untuk lebih meningkatkan aim itu strategi yang tadi dipakai untuk basic nggak akan bisa lagi dipakai untuk aim yang kedua gitu. And then we should, misalnya tadi ya 60%. Nah, dari 60% itu kan mau naik lagi dong ke 80% gitu kan. Nah, yang 60% udah tinggal, udah nggak usah kita bahas nih. Tapi kita mau naikin lagi nih, Dokter Taufik ke yang 20%. Nah, yang 20% ini berarti motivasinya berbeda nih. Jadi kita aimnya harus mau ditingkatin kan ke 70%. Kita PDSE lagi, kita plan lagi. Ini pasti berbeda. Kita cari lagi gitu, dia tuh kenapa gitu. Jadi contohnya seperti saya ya. Kalau saya secara nyata, kenapa saya suka kerja di Rumah Sakit Hasan Sadikin? Karena motivasi internal saya adalah Rumah Sakit Hasan Sadikin itu enrich me as a person because I'm an innovator, I'm a change person. I like problem, I like change, I like to learn. So they feed me with the ability to change. Gitu. Tapi dulu saya nggak suka banget gitu karena remunnya jelek, jujur aja gitu ya. Tapi setelah diperbaiki itu, apakah itu cukup untuk mempertahankan saya di Rumah Sakit Hasan Sadikin? Tentu tidak, karena itu udah berubah lagi nih sekarang aim dari tujuan saya gitu. So you need to listen.
You need to be able to open your ears, your heart, and your mind and understand. And by that deeper level of understanding, then you can make a sustainable change because one trick isn't going to work for every horse. So learning, continuous learning about the people that you want to change, that is the art of change. And money does solve some part of that, but obviously not all. So maybe that's what I can say. If you can determine your aim first, your target, evaluate, study, act, planning, you continue to do this cycle, then you will find the sustainable route for your aim. But you need to determine your aim first. Is it happiness? Happiness is very hard. At the end, it will be happiness at the workplace. Tapi mungkin menuju happiness itu kan ada prosesnya dulu ya. Kepuasan terhadap remunerasi 80%. Nanti setelah dia puas, apalagi gitu. So it is if you want to be sustainable, it has to be a continuous strategy, not one. That's what's difficult about the art of change. Oke, terima kasih. Sama-sama, Pak Direktur. Jadi takut aku pertanyaannya dari level direktur ini ya. Waduh, waduh, Kan waduh, 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 grow waduh. together, grow Iya, together dan glow exactly, glow exactly. together, glow Glow together. together, glow together. Ya, ya, Sometimes ya. Hmm, the simplest trick can also increase moral ini. Usually it's about listening. So especially iya, as a boss, when you listen to them and iya, be there present for them, you know. Tapi iya. tetap dengan mood ini kita ya, apa Tapi namanya? kadang-kadang kan, Kompas kadang-kadang orang internal. waktunya tadi kan, waktu juga kan nggak misalnya Nggak kalau semua. iya Ya, betul dan it takes energy dan waktu obviously. juga kan untuk Obviously. untuk 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 bisa mendengar dan mungkin sesi pagi Exactly. kayak gini tuh bagus juga ya untuk bisa saling dengar sebentar aja kan ini Yeah, jadi but bisa don't saling work too hard. If the ya methodology is too hard and your impact is small, this the way that's not. So if you can do, it for doesn't work example, this ya talk, harus yeah, don't cara do that lain work. lagi ya 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 Betul. If ya. you can do this meeting mungkin 2 kali and then you measure something before and then you measure something after the intervention, baru kita bisa scale up gitu. Jadi don't start anything too big. It's gonna stress your team out. It's gonna stress yourself out. So Hmm. so be realistic on what you want. So yeah. Aduh, aku rasanya jadi kayak coach dari IHI gini, ngeri. Bener kamu kayak ini kayak ahli-ahli ini deh Ah, kayak ahli-ahli McKinsey. McKinsey udah mulai McKinsey iya kita iya iya benar-benar. going back to the circle to the box. Nanti Circle-circle ini box. rekaman ini akan viral nih. Rekaman ini akan viral. Makasih ya, Dokter Gezi ya. Sama-sama, Dr. Taufik. Thank you so much for your question. Baik, terima kasih Dr. Taufik atas pertanyaannya dan Dr. Gezi atas jawabannya yang luar biasa. Baik, kita menginjak ke pertanyaan berikutnya. Izin dok, di chat sudah ada pertanyaan dari Ibu Clarissa. Dokter Mhm, kan banyak sekali ini aktivitasnya dok ya. Gimana mhm. caranya dokter membagi waktunya antara ibadah, keluarga, pekerjaan, dan pendidikan biar bisa lanjut ke pendidikan berikutnya? Oke, silakan dok. Oke, thank you. Bu Clarissa, jawabannya adalah nggak ada balance. Itu semua pembohongan. Jadi kalau kita fokus di kerja, udah pasti anak-anak itu jadi ketinggalan, pendidikan jadi ketinggalan gitu ya. Ibadah juga kalau terlalu kerja itu kan ya pasti ketinggalan. Jadi nggak mungkin orang tuh bisa balance ngerjain satu hal, beberapa hal pada satu waktu. Itu adalah sebuah kebohongan tuh. Nggak bisa. You can only do one thing at one time, but do it best. Jadi, my trick is I slot my time gitu. Jadi contohnya saya sama kepala bagian saya kita ada pembicaraan gitu. Saya bicara sama beliau karena beliau tahu saya researcher ya. Jadi saya banyak hibah, saya banyak tanggung jawab, tapi saya juga ada tanggung jawab ke rumah sakit gitu. Jadi saya bicara sama beliau, dokter, saya boleh nggak dari hari Senin sampai Jumat itu saya dikasih hari yang kosong, 1 hari, tapi tidak pelayanan ke pasien. Jadi di hari itu, contohnya minggu ini saya di hari Kamis nih karena diminta bicara di sini. Jadi di hari Kamis ini saya nggak pelayanan, nol gitu. Tapi saya fokus semua nyelesain urusan riset saya di hari ini. Saya punya table di jam ini saya cuma ngerjain ini, jam ini saya ngerjain ini, jam ini saya ngerjain ini dan saya cuma fokus untuk itu gitu. Kalau udah jam di rumah itu juga udah slot dalam hidup saya nggak ngerjain hal yang lain gitu. Kayak Zoom lagi lah di luar jam kerja, terus kecuali Pak Menteri yang nyuruh ya, kalau Pak Menteri yang nyuruh ya udah terpaksa itu ya.
Tapi saya sampai pernah diejekin sama Pak Menteri ini nih, orang yang kalau diajak Zoom di weekend tuh dia nggak mau gitu ya, lebih mentingin anaknya gitu. Tapi eh, ya kita kita harus melakukan seperti itu karena memang energi kita kan nggak banyak Ibu Bapak. Jadi tips saya adalah slotting waktu. Coba itu aja. Dan jangan ngerjain beberapa hal di waktu yang sama. Itu nggak mungkin karena pekerjaan kita jadi makin acak-acakan gitu. Jadi slottingin waktu dan kita komitmen kalau memang udah waktu kita untuk itu ya udah kita cuma ngerjain itu aja. Itu malah lebih efisien daripada 10 hal dilakukan di waktu yang sama gitu. Baik, terima kasih Dokter Desi atas tanggapannya. Berikutnya Mbak Ia mau bertanya langsung, silakan Mbak Ia. Ya, terima kasih Bu Rita. Halo Mbak Hai Ia. Dokter Gezi, ya dok, Hai. ketemu lagi. Ya, mungkin tadi saya agak kelewat sebentar, mohon maaf, tapi saya nggak akan melewatkan rekaman recording Zoom ini, karena tadi kebetulan ada acara sebentar dok gitu. Jadi mungkin juga ini pertanyaannya sudah ditanyakan, tapi jika belum, mohon berkenan menjawab. Kalau menurut dokter, tadi kan dalam teori diffusion of innovation itu kan tidak semua orang kan mau berubah ya dok. Mhm. Kemudian bagaimana sih sebenarnya cara kita mengenali siapa yang early adopter dan siapa yang Ah, resistor di lingkungan kerja kita? Maybe itu. very Thank you important dok. question. Yes, Sama-sama Mbak thank you Ia. dok. Interesting. So, if you want to know who is the innovators in your unit, uh, what is your problem dulu? Jadi pertama kita cari dulu masalahnya itu kan apa masalah yang mau kita pecahkan atau yang mau kita rubah itu kita kita definisiin dulu gitu. Karena pasti pasti semua masalah tuh inovatornya tuh beda-beda gitu. Nggak akan sama. Jadi misalnya masalah di rawat inap, masalah di OK atau masalah di kebersihan, kecantikan tuh orangnya beda-beda gitu. Nah, kemudian cara mengidentifikasi yang kedua itu biasanya adalah dengan yang melakukan dibikin tabel matrix. Jadi kita misalnya ya kayak saya nih, saya kan mau bikin acara cosplay gitu, cosplay yang rutin tiap bulan ya. Nah, itu kan kayak ide yang bodoh gitu ya. Saya pikir nih ide yang bodoh nih gitu kan. Tapi saya bikin tabel nih di otak saya. Berarti saya harus cari orang yang suka sama anak-anak dan dia juga suka cosplay gitu, suka cosplay. Itu kita bikin tabel gitu ya. Nah, nanti kita tinggal kalau di RSS kita sebar lewat email gitu atau WA. Ada nggak yang mau join ke acara ini gitu? Dari dia mau join aja ya ke acara itu ya, dia tuh udah tapping tuh internal ininya dia gitu. So you make your criteria and then you spread and then you see what comes back. What comes back? You will find those people who are innovators or they like that ini gitu. Dan dari 3.000 orang kan 2% ya yang inovator itu. Jadi pasti jumlahnya itu 6 sampai 7. Jangan mengharapkan 20. Satu tim cuma 5, nggak boleh lebih dari 5. Begitu lebih dari 5, dia nggak efisien. So, make a problem statement, and then after you make a problem statement, recruit with a criteria that you want. Selain rekrutmen, kita bisa juga ngobrol gitu. Biasa tapi ngobrolnya santai gitu, cari gitu. Siapa sih di IBS di kamar operasi yang ribet itu anaknya selalu pakai cosplay? Ada itu mah si Mas Randy itu mah. Dia kan anggota cosplay Bandung gitu. Masa gitu. Iya, dia mah udah gaskin sama si Sandy aja gitu. Jadi it involves a lot of talking. That's why it's very important to have a lunch area at the hospital where we can talk. So I think that's my tip. Baik, terima kasih Dokter Gezi, Mbak Ia sudah jawab pertanyaannya ya. Nanti bisa kita terapin di RS harapan kita. Oke, baik. Mungkin izin pertanyaan terakhir dari Dokter Ilhami. Silakan dok. Halo dokter, selamat pagi. How are you? Fine, thank you, Dr. Gaby. Menyenangkan sekali mendengarnya. Tapi saya ada sedikit apa ya, recharge-nya ini kelihatannya bisa nggak lama nih, Dr. Gaby. Supaya bisa lebih lama, kira-kira gimana kalau Dr. Gaby kita undang untuk diskusi dengan kasus nyata? Bukan, ini kan untuk memperkuat kita, strengthening motivation-nya. Tapi Mhm. begitu nanti menghadapi kasus yang nyata, gimana ya? Gimana ya? Nah, gimana kalau kita studi kasus gitu? Bukan studi kasus ya, sebenarnya langsung ke kasus yang nyata di RSAB, kita hadapi. Gimana ya proyek PDSA-nya untuk yang kayak gini itu nyarinya Hmm, mulai dari mana? Yang kita sering bingung itu kita dari benang ruwet itu kita harus mulainya yang dari iya, mana gitu. Makasih. iya. Oke.
Terima kasih dokter, thank you so much for your invitation. Actually, kami di Rumah Sakit Hasan Sadikin punya workshop khusus untuk quality improvement yang mengambil contohnya adalah Comfort Promise. Itu tentang nyeri jarum ya. Jadi di sana tuh ada step-stepnya di mana kita bisa menyelesaikan masalah klinis apapun gitu. Jadi kita kasih toolsnya di situ ada tabelnya bisa diisi langsung. Jadi misalnya dokter ada masalah apa gitu ya. Nah nanti di situ ada tulisan aim-nya apa dulu masalah gitu. Jadi ini kita tuh sebagai dokter ya dok kita tuh bener-bener butuh LKS lah Makassar ya butuh buku gitu kalau mau mecahin masalah tuh kan kita kan saintis kan sebenarnya ya selama ini kan kalau dikasih benang kusut itu ya ikut kusut juga gitu pikiran kita nah karena kita memang belum punya toolsnya untuk memecahkan suatu masalah itu nggak diajarin gitu di sekolah cuma diajarin caranya doang gitu kan jadi nih cuci tangan mesti gini ini mesti gini iya kita juga tahu yang kayak gitu Maya yang susah tuh nyuruh dokter cuci tangan misal kayak gitu ya nah itu ada bukunya, ada sistemnya. Kita bisa sharing tentu saja dari rumah sakit. Nanti kita bisa sharing. Dokter bisa saya kirim malah bahannya, bukunya langsung LKS-nya. Dokter bisa contoh langsung aja masukin masalah yang lagi dokter hadapi di situ, terus dicoba gitu. I will be very happy to share this material. And if I am invited to harapan kita, I will be very very excited. I will bring my team. We will ini use costume. So if it's possible, we would like to visit harapan kita, but using ini our costume. So we have a lot of costume people in our team. Kita bisa kunjungin anak-anak yang dirawat di sana juga. It will be very exciting and very happy for us to visit RSAB Harkit and to show you how we change our culture dan bagaimana kita bisa mendapatkan sertifikasi child kind. Karena saya sebenarnya dan Dokter Aryani ini sering sekali membicarakan ini dok bahwa RSAB Harkit itu kan rumah sakit anak ya. It has to be a child-friendly hospital. That is the goal, the soul, and the heart of your hospital. And we will be very happy to help you to achieve that goal and to show the world bahwa kita juga punya rumah sakit anak level internasional. Rumah So, sakit ibu juga loh ya. Jangan lupa ada iya, punya ibunya. nanti ibunya Jadi harus biasanya ada seneng kalau sentuhan anaknya seneng dok. perempuan. Ya. Siap dokter Kalau Gaskin. buat Bener ya, ibu benernya Dokter kostumnya Gezi. beda ya dok. Untuk ibu kostumnya beda. Ya, kalau buat ibu kostumnya agak Korea Jungkook. gitu ya, Dokter Aryani ya. Tuh Korea. kan? Iya. Bayangin tuh. Saya sama Dokter Aryani itu langsung satu pikiran tuh. Begitu ngomong ibu, wah ini Korea style nih. Nggak bisa nih kita, nggak bisa kita kirim princess kalau kalau ibu-ibunya mah yang kita kirim ada di kita di Bandung, Gaskin. Gaskeun. Ya udah bener nih Dokter Gezi, Thank you. gaskeun Yeah, ke of RSAB course, ya. we'll be very happy to come. No problem. Ya, ya minimal Zoom dulu deh. Minimal Zoom yang lebih intens gitu ya. Ya, Oke. senangnya mah datang dok biar bisa kabur. Oke. Oh iya, betul. Betul. Pas cuman 1 jam ya. 1 jam dok, Iya, Gaskin. gaskeun. Oke, terima kasih Dokter Gezi. Thank you so much. Thank you. Baik, terima kasih Dr. Gezi, Dr. Ilham di atas pertanyaannya yang sangat menarik. Bapak Ibu sekalian, kita sampai di penghujung acara. Izin Dr. Gezi, mungkin ada closing statement dok yang ingin disampaikan untuk kami semua di sini dok. I think number one, I am so happy to be able to meet everyone. Pertemuan seperti ini tuh memang betul seperti Dr. Aryani bilang, seperti Ibu Direktur bilang, itu men-charge energy. That if you are in this meeting, kalau Ibu Bapak ada di pertemuan ini, berarti Ibu Bapak itu memang lagi butuh feeling dari energinya. Tapi percayalah dan yakinlah bahwa di sekitar kita itu banyak orang-orang yang satu vibe sama kita. That's very important. There's a lot of positivity around you. There's a lot of positivity di masyarakat, di pasien yang ibu bapak nggak akan kira itu bisa di-harvest oleh kemampuan kita gitu ya. Dan yang kedua adalah, it's okay that not everyone is going to like you. You can just say, I don't like you too, gitu, gampang kan? It's very simple. I don't like you too. That's it. Ya udah gitu. You don't like me, I don't like you. That's done. We also should teach that to our children. That not a lot of people is going to like you, and the people that you like and the people that like you back, those are the people that you want to keep for your life. So stay positive, stay semangat. If you feel tired or low, recharge your energy and then come back the other day. That's it. Oke, terima kasih Dr. Gezi, luar biasa sesimpel itu message-nya ya. Jadi intinya adalah kita harus satu frekuensi dengan orang-orang yang mendukung kita. Baik.
Baik Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah sudah berakhir acara Wigro kita hari ini. Sampai jumpa kembali di Wigro edisi 20 berikutnya. Tetap semangat, tetap bertumbuh. Where people grow, teams thrive. Selamat pagi dan tetap semangat. Terima kasih. Bye Wassalamualaikum everyone. Thank you so warahmatullahi much, wabarakatuh. Dr. Aryani, Mbak Dia. Thank you, Waalaikumsalam. Dr. Bu Rita, thank you so much. Gaby. See you Terima kasih again. dokter. Bye. Terima kasih Dr. Gaby.